Alhamdulillahilladzi bifadlihi wa rahmatihi amarana bis-salati wan nahr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yulijul laila fin nahar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa huwa nurul anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nuril absar wa ala alihi wa ashabihil athhar. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad faza manittaqah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan itu ada 10 hari di mana amal soleh kita sangat amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan nilai pahalanya sangat besar, yaitu pada tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dalika bi syai'in. Yang artinya tidak ada hari yang amal solehnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada 10 hari ini, yakni 10 hari di awal Zulhijjah. Para sahabat bertanya, apakah juga lebih baik daripada jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, iya, bahkan lebih daripada jihad fisabilillah. Kecuali seorang yang berangkat berjihad dengan harta dan jiwa raganya, lalu dia tidak pernah kembali lagi, alias mati syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumat rahimakumullah, pada 10 hari itu juga ada 1 hari di mana ada amal ibadah, satu-satunya amal ibadah yang paling dicintai oleh Allah pada hari itu, yaitu hari ke-10 yang disebut dengan Idul Adha, yakni ibadah kurban. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma amila adamiyun min amali yauman nahr ahabba ilallahi min ihraqid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi fatibu biha nafsa. Yang artinya Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha menuturkan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak Adam atau manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kuku kakinya. Dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Oleh karena itu, lapangkanlah jiwamu, ikhlaskanlah niatmu karena Allah untuk melakukan kurban tersebut. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Sidang Jumat rahimakumullah, kurban itu kalau diartikan secara letterlek artinya dekat. Tapi secara istilahannya itu perbuatan yang dilakukan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkurban adalah mereka beribadah, berusaha untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah berkurban di Idul Adha, maka dia semestinya sudah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak lagi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, pada 10 hari itu juga ada larangan dari Nabi besar Muhammad SAW kepada orang yang mau berkurban, sudah niat untuk berkurban, yaitu larangan untuk tidak mencukur rambut atau bulu-buluan dan tidak memotong kuku-kuku dan atau kulit yang ada pada dirinya sejak awal Dzulhijjah sampai penyembelihan hewan kurbannya. Ini orang yang mau berkurban dilarang untuk mencukur rambutnya dan memotong kuku-kukunya atau anggota tubuh yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala al-'ashru min Dzulhijjati wa arada ahadukum ay yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wala basharihi syai'an hatta yudhhiya." Artinya apabila 10 hari pertama Dzulhijjah telah masuk dan seorang di antara kamu hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun sampai selesai berkurban. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lainnya. Dalam hadis yang lainnya tidak boleh untuk memotong kuku. Kenapa tidak boleh memotong kuku-kuku dan tidak boleh memotong rambutnya bagi orang yang niat berkurban? Ada beberapa alasan dari para ulama. Di antaranya sebagian ulama Asy-Syafi'iyun mengatakan agar supaya anggota tubuh yang ikut kurban itu lebih banyak lagi, sehingga pahalanya lebih banyak pula, dan agar anggota tubuh yang diampuni dosanya pada saat berkurban itu lebih banyak lagi, sehingga lebih banyak lagi anggota tubuhnya yang dijauhkan dari api neraka. Itulah kenapa ada larangan yang seperti itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu mari kita sama-sama untuk berkurban. Bagi yang diberikan keluasan rezeki untuk berkurban di tahun ini, mari kita berkurban. Sebab apa? Rasulullah memberi peringatan kepada mereka yang sanggup untuk berkurban tapi tidak berkurban. Dengan hadisnya riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, beliau bersabda, "Man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Yang artinya barang siapa mempunyai keleluasan rezeki atau mampu untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat kami salat. Janganlah ia mendekati tempat solat kami. Sidang Jumat rahimakumullah, itu bagi yang mampu maka berkurbanlah. Bagi yang tidak mampu,
semampunya berkurban dengan apa saja. Diriwayatkan bahwa Bilal bin Rabah berkurban di Idul Adha dengan ayam jago. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau berkomentar secara diplomatis, muadzin berkurban dengan muadzin. Karena Bilal itu seorang muadzin, dia berkurban dengan ayam jago yang selalu adzan di tengah malam. Para ulama fikih sepakat bahwa kurban tidak diperbolehkan kecuali dengan binatang ternak, yaitu unta, sapi, atau kerbau dan kambing. Namun meskipun demikian, Syekh Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri pernah menjelaskan dalam kitab Hasyiah Fathul Qarib jilid 2 halaman 295 cetakan Al-Hidayah Indonesia mengenai sebuah nukilan riwayat dari sahabat Ibnu Abbas mengenai cukupnya kurban meskipun menggunakan ayam. Beliau berkata yang artinya diriwayatkan dari Ibnu Abbas, sesungguhnya kurban cukup mengalirkan darah walaupun dari ayam atau angsa seperti yang telah diucapkan Al-Madani, dan guru kita memerintahkan orang-orang fakir untuk mengikuti taklid pendapat tersebut. Dan beliau mengkiaskan terhadap kurban ini yaitu akikah untuk anak yang dilahirkan dengan menggunakan ayam menurut mazhab Ibnu Abbas. Meskipun demikian, pendapat yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas tadi oleh guru dari Syekh Ibrahim Al-Bajuri dititik tekankan hanya untuk diikuti bagi orang-orang fakir saja, yang notabene-nya adalah orang-orang yang hampir tidak mungkin bisa membeli binatang ternak untuk kurban, agar bisa juga menunaikan kurban pada hari raya Idul Adha. Sidang Jumat rahimakumullah, dan bagi yang sama sekali tidak bisa berkurban tapi tetap ingin berkurban, maka ngajaklah kepada orang-orang yang sanggup untuk berkurban agar berkurban. Pahalanya akan dapat sama dengan orang yang berkurban yang diingatkan oleh kita. Begitu juga bisa juga dengan tetap membantu atau ikut mengurusi penyembelihan hewan kurban, mengulitinya, mencacah tulang dagingnya, mengulitinya, membagikannya kepada yang berhak dan sebagainya. Semuanya dilakukan secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dapat berkurban atau berkorban, sebab tiada hidup tanpa pengorbanan dan tiada pengorbanan yang sia-sia, dan tiada kurban di Idul Adha kecuali berniat untuk lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'ammah. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.